warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rahmadani, kelas 8A, akan mempresentasikan tentang perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP mengatur tentang perbuatan memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan yang berbunyi: 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp4.500. Barang siapa yang melawan secara hukum, memaksa orang lain melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu perbuatan lain maupun perbuatan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang kita sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, barang siapa memaksa orang sesuatu dengan ancaman pencemaran nama baik atau pencemaran tertulis dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir-butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusti Muhammad Tasbih dari kelas 8B, mata pelajaran PKN. Saya akan mempresentasikan perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya, melanggar peraturan lalu lintas. 2. Mengganggu kenyamanan masyarakat, ketertiban umum. Mentaati membuang sampah di video tersebut. Dan segera memakai helmnya. Sebuah rekaman video yang diunggah area Traffic Control System atau Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat akhir November lalu memperlihatkan 2 pengendara motor melanggar lalu lintas di perempatan Jalan Sutisna Senjaya, Tasikmalaya. Seorang pemotor perempuan berboncengan tanpa mengenakan helm. Tak lama berselang, pengendara laki-laki juga berkendara tanpa mengenakan helm. Keduanya harus ditegur petugas ATCS Dinas Perhubungan melalui pengeras suara. Saya mengucapkan, mari menjadi pelajar yang taat akan peraturan perundang-undangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Afikni, saya dari kelas 8C. Kali ini saya akan memberitahu informasi mengenai tindakan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945. Pada contohnya, perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945 adalah tawuran, menyontek, memakai narkoba, melanggar HAM, menganiaya anak, korupsi, dan banyak lagi yang lainnya. Sehingga pada pasal 335 ayat 1 butir 1 KUHP selengkapnya berbunyi, barang siapa yang secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang lain maupun diri sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Putri dari kelas 8D MTS Negeri Landak. Kali ini saya akan menyampaikan presentasi materi tugas keterampilan PKN tentang tindakan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai UUD 1945. Langsung saja pada pembahasannya ya. Ada banyak tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai UUD 1945. Salah satunya adalah kekerasan pada anak di bawah umur. Mendidik anak bukan dengan kekerasan. Tahun demi tahun berganti, namun kekerasan pada anak masih saja terjadi di tanah air yang kita cintai. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mencatat sebanyak lebih dari 7.529 kasus kekerasan terhadap anak. Kekerasan ini salah satunya banyak dilakukan di lingkungan rumah tangga. Kerap kali kita membaca berita dengan konten berita anak dipukul, ditampar, dan disiksa, bahkan dibunuh. Pelakunya bisa siapa saja, tidak terkecuali mereka yang begitu dekat dengan korban, seperti keluarga, terutama orang tua mereka sendiri. Seperti contoh kasus yang terjadi di Lebak, Banten, Jawa Barat.
Anak usia 8 tahun ditemukan terkubur dengan pakaian lengkap di TPU Gunung Kendang, Kecamatan Cikagu, Lebak, Banten. Setelah ditelusuri, rupanya anak yang masih duduk di bangku kelas 2 SD tersebut dianiaya sang ibu berinisial LH. Konon, LH tega menganiaya dan memukul anaknya dengan gagang sapu hingga tewas. Karena ia kesal lantaran korban susah diajari saat belajar online. Terlepas dari semua kebenaran pengakuan itu, namun kesabaran orang tua memang kerap diuji di masa-masa proses belajar online. Tentang kasus ini, pemicu dari kejadian ini tak hanya soal masalah anak yang susah diajari saat belajar online. Stres karena masa pandemi dan faktor lain bisa juga menjadi latar belakang kekerasan tersebut. Di sisi lain, tidak semua orang mampu mengatasi stres yang mendera. Menghimbau agar para orang tua mengatasi stresnya terlebih dahulu sebelum turun tangan untuk mengajar atau berinteraksi dengan anak. Wajar jika orang tua merasakan perasaan kesal dan marah. Belum lagi bila materi pelajaran terbilang sulit dan anak susah untuk memahaminya. Dan yang terjadi emosi yang tak bisa dikelola dengan baik akan membuat orang tua lepas kendali. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.